Shalom, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam agenda ngopi ya. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan mendengarkan renungan singkat firman Tuhan. Nah, sebelum itu mari kita menyatukan hati kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan dan penjagaan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap topangan dari Tuhan, sehingga kami tetap dimampukan dalam mengisi hari-hari kehidupan kami, berusaha dan berjuang untuk tetap menjadi yang baik di antara yang baik-baik yang lain. Kami bersyukur, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Izinkan kami juga untuk bisa membaca dan merenungkan sabda-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan, indahnya saat yang teduh dari Kidung Jemaat 454. Betapa indahnya waktu di hadapan Tuhan atau di hadirat Tuhan. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu kepada saat doaku bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, masih ingatkah kapan terakhir kali saudara marah? Sehari yang lalu? Seminggu yang lalu? Sebulan, bahkan mungkin setahun yang lalu? Iya. Dengan jujur mungkin kita akan mengatakan ternyata baru beberapa waktu yang lalu sebelum kita berjumpa secara virtual di sini, ternyata kita baru saja dikuasai oleh sebuah amarah. Nyata bagi kita bahwa
Marah atau amarah adalah sebuah situasi dan keadaan yang sangat dekat dengan kita. Kalau kita ditanya apa sebabnya, ya ada saja. Hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang sangat sepele, yang sangat sederhana, yang ternyata itu mengusik kenyamanan kita, membuat kita jengkel, kemudian kita meluapkan amarah itu. Mari kita bertanya, kepada siapa kita menunjukkan amarah itu? Yang pertama, mungkin sebagai orang tua kita menunjukkan amarah itu kepada anak-anak, supaya mereka tersadar, supaya mereka kembali mengalami perubahan. Mungkin kita menunjukkan amarah itu kepada pasangan hidup kita, suami kepada istri atau istri kepada anak-anak, ya kan? Bahkan tidak sedikit orang yang mencoba lebih berani menunjukkan amarah itu kepada tetangganya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, betapapun mereka tidak berada di dalam lingkup keluarga. Mungkin karena kejengkelan gitu ya, karena ketidakpuasan yang sudah terlalu besar, sehingga kita menghampiri mereka dan kita memarahi mereka begitu. Tetapi ternyata sebagian orang lagi, mereka tidak bisa mengekspresikan kemarahan itu secara langsung, secara terbuka begitu ya. Tetapi mereka melakukannya secara diam-diam. Melalui apa? Ya melalui media sosial. Dia ungkapkan di sana dalam kalimat-kalimatnya, mungkin juga dalam videonya, dengan harapan tidak langsung bersinggungan begitu ya dengan orang yang telah membuatnya marah, tetapi bisa ditujukan kepada banyak orang. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa dampak dari amarah itu? Apakah kemudian kita bisa merasa plong, kita bisa merasa puas? Apakah ketika kita sudah mengatupkan mulut kita, berhenti berkata-kata? Apakah ketika kita kemudian menggenggam tangan kita, berhenti untuk memukul, berhenti untuk menendang, kemudian amarah itu usai dan menghasilkan sebuah kebaikan? Belum tentu. Jujur kita harus mengakui bahwa ketika situasinya sudah reda, ketika situasinya sudah lebih tenang, orang mengatakan, wah, gelo rasanya, sedih, kecewa. Kenapa tidak bisa menahan diri? Kenapa tidak bisa menahan amarah tadi? Mestinya saya bisa. Sering kali itu terjadi dan terjadi lagi. Saya menyesal untuk marah, tetapi sebentar kemudian amarah itu timbul. Saya berjanji untuk tidak lagi marah, tetapi beberapa waktu kemudian emosi itu kembali meledak. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, apa sebenarnya yang membuat kita tidak bisa menguasai diri, bahkan sampai menunjukkan kejengkelan itu dengan begitu responsif, dengan begitu ekspresif? Ketika orang tua marah kepada anaknya, dia katakan marah karena anak tidak segera mengerjakan tugasnya. Ketika tugas sudah dikerjakan, orang tua masih marah lagi, kenapa tugas hanya seperti ini saja tidak bisa. Ketika sudah bisa dikerjakan, marah lagi, kenapa tidak segera dibereskan bukunya. Ketika buku sudah dibereskan, marah lagi, kenapa tidak segera istirahat, mandi, malah bermain lagi yang lain. Ketika sejenak ditanya, kenapa sih harus marah-marah seperti itu? Yuk, kasihan. Bagaimana nanti mereka kalau tidak bisa menguasai pelajaran ini? Bagaimana nanti dengan aktivitas di sekolahnya? Bagaimana dengan masa depannya? Ketika tidak lagi anak dinilai kurang bertanggung jawab dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya itu, kita mengatakan marah. Kenapa? Bagaimana nanti ketika mereka dewasa? Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata di balik kemarahan itu sebenarnya ada sebuah rasa khawatir. Bagaimana mereka nanti? Bagaimana mereka nanti? Kita mencoba untuk membayangkan dengan pengalaman kita sebagai orang tua, dengan pengalaman yang sudah lewat.
kita membayangkan bahwa ada situasi-situasi yang akan terjadi, dan anak-anak ini atau mereka ini kita persiapkan untuk bisa menyambut masa depan itu dengan baik. Tetapi pertanyaannya adalah, ketika kemudian apa yang menjadi hasrat dan keinginan kita itu tidak menjadi kenyataan, ya kan? Mari kita hari ini belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang ada di dalam Matius 6 ayat 34. Di sana berbunyi demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jujur kita mengakui bahwa ternyata di balik kemarahan kita itu ada ketakutan. Ada sebuah kekhawatiran akan apa yang akan terjadi kelak. Mungkin kita mengatakan, ya pengalaman kan berkata demikian. Terus kemudian kita membayangkan bahwa apa yang akan terjadi kelak. Maka kita berusaha untuk memastikan anak-anak kita ini menjadi pribadi-pribadi yang siap, menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, begitu ya. Sehingga nanti ketika masa depan itu datang, mereka sudah mampu. Tidak dikalahkan oleh keadaan, tetapi mereka sudah mampu mengatasi keadaan itu dengan baik. Ya, saya rasa memang pemahaman dan penghayatan yang seperti ini tidaklah salah. Tetapi mari kita juga mencoba untuk melihat apa yang firman Tuhan katakan tentang hari esok. Mari kita perhatikan dalam Matius 6 ayatnya yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Betapa sering kita sudah mendengarkan bagian firman Tuhan ini, ya kan? Ada manusia yang dicemaskan oleh apa yang akan ia makan, apa yang akan ia minum. Ada begitu banyak orang yang mencemaskan apa yang akan dia pakai. Kecemasan hari ini ternyata tidak selesai, kemudian ditambahi lagi dengan kecemasan-kecemasan akan hadirnya masa lalu, akan situasi dan keadaan masa lalu itu. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya rasa apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini memang cukup menjadi pengingat bagi kita. Dari satu sisi kita diajak untuk lebih berfokus dengan apa yang terjadi sekarang. Tetapi juga pada kadar tertentu kita mencoba untuk lebih bijak dalam menyambut masa depan. Tidak terlalu dibelenggu oleh kekhawatiran-kekhawatiran, ya kan? Tidak terlalu dibelenggu oleh ketakutan-ketakutan akan apa yang akan terjadi. Kenapa? Jangan-jangan apa yang kita pikirkan sekarang besok nggak kesampaian. Apa yang kita takutkan sekarang besok nggak akan terjadi. Nah, di balik ungkapan-ungkapan ini memang firman Tuhan tidak anti dengan masa depan. Tetapi firman Tuhan ini mengajak kita untuk ayo kita bijak dalam menyongsong masa depan itu. Jangan sampai ketakutan dan kekhawatiran-kekhawatiran kita itu justru kemudian kita tidak bisa mengontrolnya gitu ya. Kita sadar keterbatasan kita itu kemudian meletup dalam sebuah kejengkelan, meletup dalam sebuah amarah yang tidak terkontrol, yang justru akhirnya berdampak terhadap pertumbuhan anak-anak, berdampak terhadap relasi kita sekarang. Jangan sampai ketakutan kita akan masa depan justru menghancurkan kehidupan sekarang. Jangan sampai kecemasan akan apa yang akan datang justru menghancurkan pribadi dan relasi kita sekarang. Ada satu bagian firman Tuhan, dan semoga itu juga bisa menjadi penolong kita. Keyakinan kita akan campur tangan Tuhan. Keyakinan kita akan pertolongan Tuhan. Ya. Ada satu firman Tuhan di dalam Mazmur 33 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan ini berbunyi, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Ya. Mazmur 33 ini berisi tentang pujian dan doa gitu ya, pengagungan terhadap Tuhan.
Diungkapkan di sana bahwa Tuhan dengan segala titahnya, dengan segala sabdanya, Ia menciptakan segala sesuatu dengan begitu baik. Maka bagian manusia adalah mencoba untuk bersyukur dan menjalani hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan. Menjalani hidup ini dalam sebuah ungkapan-ungkapan rasa syukur. Karena Tuhan tidak hanya mencipta, tetapi Tuhan juga memelihara. Tuhan tidak hanya memelihara, tetapi Tuhan juga tidak pernah lupa dengan janjinya. Bahwa Ia berkenan memelihara, Ia berkenan menjaga, Ia berkenan untuk terus merawat umatnya itu dengan baik. Itu rencana dan rancangannya. Maka Mazmur 33 itu mengingatkan, kalau manusia boleh gagal dalam rancangannya, kalau manusia ya bukan boleh, tapi seringkali gagal di dalam rencananya. Manusia seringkali juga gagal di dalam kesetiaannya, tapi Tuhan tidak. Dikatakan di sana, rencana Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dan rancangan hatinya itu turun-temurun. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk bersandar, kita belajar untuk berserah akan campur tangan Tuhan. Betul, kita harus bijak di dalam menjalani hari ini. Kita harus tepat dalam bertutur, bersikap. Kita harus tetap di dalam mengelola emosi kita, amarah kita, kejengkelan kita. Kita akui bahwa kita ini terbatas dengan segala situasi dan keadaan yang ada. Nah, dan di dalam kesadaran akan keterbatasan itu, kita datang dan berserah kepada Tuhan. Mengingat janjinya yang tetap. Mengingat rencananya yang tetap untuk selama-lamanya. Dan mengingat rancangan hatinya turun-temurun bagi damai sejahtera kita. Ada satu pujian, Ku di tanganmu. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian ini. Dan biarlah pujian ini sungguh boleh menyentuh hati kita. Mengingat bahwa kita tetap ada di dalam rancangan Tuhan. Kita ada di dalam tangannya, kita ada dalam pemikirannya, kita ada di dalam hatinya. Dan kita lebih tenang, kita lebih bijak di dalam mengelola setiap situasi dan keadaan yang kadang menggoda kita untuk meresponnya dengan sebuah amarah. Mari kita naikkan pujian ini.
Jemaat sekalian, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kita menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada saat ini. Ajar kami tidak takut, tidak khawatir, tidak cemas dengan apa yang akan terjadi. Ajar kami tidak terlalu gegabah di dalam merespon segala sesuatu yang ada di hadapan kami, sehingga kami tidak terbelenggu dalam sebuah nafsu amarah, bahkan amarah yang membabi buta, yang justru menghancurkan kehidupan. Buat kami untuk tetap yakin di dalam Tuhan. Tuhan memiliki rencana yang indah, dan rancangan Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Kami saat ini berdoa untuk rekan-rekan kami yang sakit dan lemah tubuh. Tuhan jamah mereka, Tuhan urapi mereka, setiap usaha-usaha yang dijalani dengan penuh ketekunan, mendapatkan cinta dan perhatian Tuhan. Mereka mendapatkan kekuatan, bahkan pemulihan. Kami juga berdoa untuk aktivitas gerejawi kami. Dalam setiap perancangan kegiatan-kegiatan yang ada, tolong kami ya Tuhan, untuk boleh merancang kegiatan-kegiatan yang terbaik. Tolong kami ya Tuhan, untuk bisa bergandengan tangan, bahu-membahu, melayani, secara khusus panitia pembangunan gereja, yang terus melaksanakan karyanya mulai pada hari ini, melanjutkan apa yang sudah ada. Tuhan berkati sehingga sekali lagi dapat berjalan dengan lancar. Kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang saat ini sedang bergumul dalam mendampingi anak-anak mereka yang sudah mulai belajar secara onsite, dalam memenuhi kebutuhan hidup hari lepas ke sehari. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan dalam upaya mengais rezeki, kiranya ada berkat Tuhan yang mengalir di sana. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Situasi pandemi COVID-19 yang berangsur semakin membaik, bila itu tetap akan berujung kepada kebaikan yang sebagaimana Tuhan kehendaki. Kami boleh beraktivitas kembali dengan segala kenormalan yang baru. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan harapan-harapan kami yang sepenuhnya kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih untuk kebersamaan yang sudah saudara-saudara berikan lewat agenda ngopi hari ini. Sekali lagi selamat beraktivitas. Kiranya berkat kasih Tuhan selalu melingkupi. Tuhan memberkati.